Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat, Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Axel Zahari Ai, dan juga tentunya dengan narasumber kami, Guru Magdalena Pranata. Shalom Ibu Bapak. Ya, pertama Shalom ya Miss, apa kabarnya hari ini Miss? Saya mengalami kasih kesetiaan Tuhan yang setiap hari baru. Nah, aku mau bahas nih Miss, kan ada program khusus di Pelangi Kristus tentang bagaimana murid-murid diminta untuk mengajar anak-anak SD gitu. Nah, padahal kan untuk mengajar itu nggak gampang tentunya. Kita harus menyiapkan banyak materi, juga belum lagi kalau misalnya ada anak yang susah untuk diajarin gitu. Nah, saya juga mau sharing Miss tentang pengalaman saya waktu pertama kali mengajar dalam taman bacaan. Pertama itu sangat environmentnya itu sangat beda, dan saya sangat lost pada awalnya, kayak loh kok Koko CC ini kok terbiasa, kok tiba-tiba cepat sekali mereka beradaptasi. Dan juga ada banyak anak-anak yang mau bikin saya kesel banget gitu, tapi Koko-kokonya tetap sabar. Jadi menurut saya itu TB untuk murid-murid pertama kali itu memang gak gampang Miss. Apalagi kita dari masih kelas 1 SMP ya, sudah disuruh ngajar untuk anak-anak SD gini. Juga banyak kesulitan yang saya personally alami, kayak yaitu tadi kalau misalnya anaknya membuat keributan, tentu susahnya untuk mengajar untuk mengajar mereka dan untuk menahan kesabaran saya sendiri juga. Nah, aku ada pertanyaan nih untuk Guru Magda. Miss, program mengajar yang dibuat oleh Pelangi Kristus ini selain membantu anak-anak belajar, ada berkat apa lagi yang Pelangi Kristus bagikan untuk mereka? Oke, baik Axel, saya mau bertanya dulu. Kamu sendiri sudah berapa tahun mengajar anak-anak di Taman Bacaan? 3 tahun Miss. 3 tahun, apakah itu memberkati kamu? Ya, ada yang terberkati juga, tapi juga ada banyak masalahnya juga. Oke, yang terberkati apa? Saya bisa belajar communication skillnya saya, dan saya bisa belajar untuk bisa berbicara ke orang lain dalam lingkungan yang baru gitu. Baik, oke, good. Nah, sekarang mungkin saya harus menceritakan asal mulanya, ya kan? Pertama begini, Pelangi Kristus itu berprinsip menjalankan proses pembelajaran bagi murid sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hatinya Tuhan. Jadi ceritanya begini, kan Taman Bacaan itu baru dimulai sekitar tahun 2007 atau 2008, ya, dimulai. Jadi pada waktu itu Bu Mahda sedang kuliah mengambil program S3 di Sekolah Alkitab, ya. Dan pada waktu memikirkan tentang bagaimana orang Kristen itu harus menjadi berkat bagi komunitas di sekitarnya, sebelum berbicara tentang di seluruh dunia, berbicara di sekitarnya, lalu Bu Mahda terpikir, atau tepatnya Tuhan itu mengingatkan, Pelangi Kristus itu lokasinya di suatu tempat. Tentu saja bukan sekedar berbicara mengenai tempat domisili, tapi ditempatkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi komunitas di sekitarnya. Itu yang saya pahami. Jadi, kalau Pelangi Kristus oleh Tuhan ditetapkan untuk ada di lokasi tertentu, pasti Tuhan punya maksud bahwa kita bukan sekedar tinggal proses belajar anak-anak atau murid-murid Pelangi Kristus terjadi, tapi juga harus menjadi berkat. Nah, kalau demikian, bagaimana caranya kita memberkati murid-murid atau anak-anak di sekitar lokasi sekolah? Pada waktu itu isu yang muncul adalah banyak anak-anak yang karena keterbatasan secara keuangan, mereka itu tidak punya hal yang namanya hiburan atau hal yang menyenangkan mereka. Sehingga mereka anak-anak di sekitar, ya, maksudnya lingkungan keluarga yang prasejahtera,
Sehingga mereka lalu kemudian terlibat kepada cara hidup yang tidak bermanfaat. Misalnya ya, kita pernah melihat ya anak-anak masih SD, masih kecil-kecil bisa merokok, ya kan? Kalau dalam percakapan, ya kalau kita misalnya melakukan kegiatan aktivitas di sekitar lingkungan orang-orang yang secara keuangan itu tidak terlalu bagus ya. Anak-anak kecil-kecil itu percakapannya bisa percakapan kalimat-kalimat yang negatif. Atau katakanlah dalam tanda petik ya kotor, memaki dan sebagainya. Kemudian mereka juga mungkin sekali bersekolah di sekolah yang tidak secara terus-menerus atau konsisten menolong mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan moral yang diterapkan secara baik. Sehingga mereka bisa ya mencuri, berkelahi ya, atau melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya untuk anak-anak itu sangat tidak baik dan punya potensi bisa menjadi kriminal di masa depan. Ada lagi kondisi di mana anak-anak itu sebetulnya anak-anak yang bisa bertumbuh dengan baik, tapi karena mereka tidak punya kesempatan untuk belajar, misalnya mengembangkan kemampuan bahasa Inggris ya, belajar matematika lebih bagus, kemudian juga melakukan praktek-praktek sains, kemudian memanfaatkan teknologi informasi, karena mereka nggak bisa belajar hal-hal lain di luar jam belajar di sekolah, karena secara ekonomi mereka terbatas. Padahal mereka bisa mendapatkan keterampilan itu kalau saja ada yang menolong mereka, kalau saja ada uang untuk mereka bisa belajar hal-hal seperti itu. Tentu saja bagi keluarga yang mampu bisa melakukan les ini, les itu, belajar keterampilan ini, keterampilan itu. Tapi bagi anak-anak yang kurang mampu, mereka nggak punya kesempatan. Nah, dengan dua macam fenomena ya, tentang adanya kecenderungan melakukan kebiasaan yang buruk, atau juga dengan keterbatasan untuk mengembangkan keterampilan atau kompetensi karena keterbatasan secara keuangan, bukankah kita, murid-murid Pelangi Kristus, punya kesempatan untuk berbuat baik, menolong mereka? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ketika orang itu mau belajar hal yang baik, mereka itu ada dua macam. Satu, mendengar informasi atau membaca informasi, ya kan? Ya. Lah, untuk mendengar, gimana caranya menolong mereka mendengar? Kita undang, ayo datang, saya mau memberikan kamu ceramah. Mereka mungkin tidak mau datang. Ya. Akhirnya kita mulai dengan melalui membaca. Kita siapkanlah buku-buku bacaan yang baik, yang menyenangkan untuk anak usia TK sampai kelas 6 SD. Disitulah riwayatnya dimulainya taman bacaan. Jadi kami keliling tuh naik mobil, pick up. Lalu kita tulis dengan tulisan besar. Di Sekolah Pelangi Kristus jalan ini akan ada taman bacaan bagi semua anak-anak yang ada di sekitar sekolah. Gratis, bisa baca buku apa saja dan nanti juga bisa bermain dan bisa berteman dengan kami. Ya, itu kata keliling. Keliling memberitahu mulai dimulai kapan. Itu awal mulanya. Dan ternyata mula-mula yang datang itu hanya 10 orang. Dari anak-anak sekitar. Anak-anak dari keluarga prasejahtera. Karena kami juga kerjasama dengan RT ya. Untuk diumumkan. Datang anak-anak ini. Mereka tuh pertama ya bertanya-tanya. Tapi kami kasih banyak buku. Lalu murid-murid mulai mendampingi mereka. Sudah kita latih itu. Murid-murid pertama cuma membantu mencarikan buku. Lalu membaca bersama-sama. Dan kadang bermain, kalau sekarang istilahnya board game ya, ya bermacam-macam permainan yang bisa bermain bersama-sama. Itu pertamanya, taman bacaan. Jadi kami pakai tikar yang cukup lebar di halaman sekolah. Sampai kemudian tidak terduga yang datang tambah banyak. Dari 10 orang, lalu 20, 30, sampai 50, 60. Akhirnya kita bikin acara-acara,
Lalu kita tanya, kamu mau nggak belajar bahasa Inggris sama kami kakak-kakak? Kan kelas 6 sampai SMP yang ngajar toh? Mereka mau kak. Nah dimulailah pelajaran bahasa Inggris. Nah di mana? Kalau di halaman susah karena kan harus menulis, mengajar. Akhirnya masuklah ke kelas-kelas di Pelangi Kristus. Mereka diajak masuk, diberitahu ini loh ruangan kami. Mereka duduk, jadi juga bisa merasakan ruang AC ya kan. Lalu siapa yang mengajar? Murid-murid. Nanti saya akan jelaskan ini, tapi saya jelaskan dulu ceritanya ini. Lalu selain mengajar bahasa Inggris, mengajar matematika. Karena mereka bilang, Kak, kami juga tidak ngerti matematika. Tolong kami diajarin belajar matematika. Kemudian ada ide, kita juga mengajar mereka komputer. Lalu mengajari komputer, lalu mengajari praktek sains, dan beberapa macam lagi. Nah, sekarang pertanyaan kamu tadi. Kok bisa mulai anak SMP? Sebenarnya kalau anak kelas 6 mereka yang nyiapin makanan sama snack, ya kan? Waktu itu kami minta, ayo orang tua siapa yang mau membantu menyediakan snack buat anak-anak, menyediakan minuman buat anak-anak yang datang. Waktu itu pernah sampai 100 lebih yang datang anak-anak dari kecil, dari TK sampai kelas 6. Ya, mereka datang dan memang free toh. Jadi kalau baru datang pertama, mereka masih membaca buku, masih bermain, baru masuk kelas. Kurang lebih 1,5 jam ya. Tapi sekarang kelihatannya sudah langsung masuk kelas ya. Nggak ada lagi membaca. Namanya sama tapi isinya sudah sedikit beda ya. Nah gitu. Nah, mengapa kami memilih yang mengajar bukan guru, tapi murid? Karena sebetulnya pembelajaran yang efektif untuk murid bisa paham pelajaran, pertama bukan melalui diberitahu oleh guru, juga bukan melalui membaca buku. Yang paling efektif adalah ketika praktek, betul ya? Kamu belajar paling bagus kalau apa? Praktek. Jadi ketika anak-anak diberi waktu untuk mengajar, berarti apa yang mereka belajar dapat informasi dari guru atau dari membaca pace ya yang kamu pakai. Kemudian kamu mengajar, ini kan bahannya sudah ada. Kamu mengajar, akhirnya sambil persiapan, sambil makin paham, waktu mengajar tambah paham. Ya kan? Nah memang mula-mula ya seperti Aksel bilang, takut, gimana ngajar ya kan? Kalau salah bagaimana? Kan sudah ada bukunya. Jadi nggak takut salah, tinggal berlatih. Dan kenyataannya, murid-murid waktu mulai praktek, tentu saja dimulai dulu kita kasih contoh ya kan? Ada persiapannya, kakak-kakak diberitahu ini persiapannya gini gitu. Lalu kemudian nanti kakak-kakak mengajarin adiknya. Caranya gimana? Adik ikut kakak dulu mengajar, lalu kan niru toh. Nanti setelah kakaknya sudah mengajar kelas yang lebih besar, yang asisten tadi dari yang belajar dari kakak mulai mengajar, nanti adik kelas mulai belajar. Kamu juga begitu toh dulu? Pertama kali ikut dulu jadi asisten. Setelah itu, oh gitu caranya ya, oh gitu persiapannya. Sekarang saya tanya sama kamu, waktu kamu mengajar, walaupun pertama tuh dak dikduk, akhirnya kamu bisa nggak? Sebagai proses jadinya bisa. Betul. Awalnya pasti belajar, tapi setelah melakukannya berkali-kali, ternyata bisa. Sekarang pertanyaan Bu Mahda yang berikutnya. Waktu kamu mengajarkan materi tertentu, entah itu matematika, entah bahasa Inggris, entah belajar tentang yang menyangkut komputer, kamu makin paham nggak dengan kamu mengajar? Ya makin sih. Itu ya, kamu ngajar apa sekarang? Sekarang kita lagi ngajarin bahasa Inggris. Nah, waktu kamu mengajar, akhirnya kamu menyadari, tiba-tiba Aksel sadar loh, aku sekarang makin paham. Betul kan? Iya. Nah, tentu saja kemampuan untuk bisa mengajar itu selain Tuhan memberikan keterampilan itu, yang disebut dengan bakatkah, kemampuankah, Tuhan yang memberi. Tapi juga yang pertama adalah karena Tuhan menghendaki kita menjadi berkat bagi anak-anak di sekitar sekolah ini, khususnya dari keluarga yang kurang sejahtera. Dan karena itu kehendak Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan menolong. Jadi anak-anak kelas 6, adik-adikmu yang kelas 6,
bagian yang berdoa, menyiapkan snack dan minuman. Orang tua diberitahu setiap hari Senin sekarang ya. Dulu Jumat ya. Setiap hari Senin ada pelayanan anak taman bacaan. Orang tua sudah tahu. Ada yang bilang, oke, saya bikinin kue, saya mau bikinin lemper. Juga dulu begitu. Orang tua juga bisa ikut berpartisipasi. Anak-anaknya juga, papa mama tolong doakan saya supaya saya nanti pertama kali mengajar saya bisa. Jadi belajar bergumul sama Tuhan, belajar bersandar sama Tuhan. Dan yang paling bagus adalah mengalami pada waktu saya mengajar, saya mengingat ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika anak-anak belajar, mereka bisa bicara sama mama papanya di rumah. Kakak-kakak tuh ngajarnya pinter loh, padahal bukan guru ya kan. Sekarang saya mengerti matematika lebih baik, sekarang bisa bahasa Inggris. Bayar berapa? Nggak bayar. Gratis. Mereka tahu bahwa mereka dicintai. Ada Tuhan yang mencintai anak-anak melalui murid-murid pelangi Kristus. Nah, hal yang berikutnya adalah ketika anak-anak itu masuk dalam lingkungan komunitas yang mengajar berbicara sopan, tidak boleh memaki, tidak boleh ngomong kotor, di sini tidak boleh merokok. Kita mengajar mereka supaya mereka juga berubah gaya hidupnya. Pertama kali dulu yang masuk itu ya masih ngomongnya ya bahasa-bahasa memaki, kata-kata yang kotor dan sebagainya. Tapi kemudian dinasehati, diberitahu. Sekarang mereka udah tahu, gak boleh ngomong begitu di sini. Di sini ngomongnya harus sopan, gak boleh jorok, harus yang baik. Akhirnya mereka bisa berubah. Bahkan orang tua yang mengantar tuh mengatakan, anak saya sekarang itu sudah jarang berkelahi sama masnya katanya ya. Juga di rumah kalau ngomong yang memaki itu dia bisa ngasih nasihat. Tak boleh loh itu sama kakak di sekolah itu. Jadi kita sudah menjadi berkat. Sehingga kami berdoa supaya mereka boleh melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka juga melalui kebaikan yang bisa kita berikan. Nah sebenarnya kalau ini kan sekolah nih. Kalau di perguruan tinggi kegiatan ini namanya service learning. Yaitu learning by service. Artinya kamu belajar melalui kamu melayani. Kayak kamu tadi bilang, kamu belajar bahasa Inggris melalui mengajar anak-anak. Nah tentu saja kita berharap semua sekolah Kristen punya kegiatan taman bacaan. Dan kalau muridnya lebih banyak, berarti yang dilayani bisa lebih banyak. Sekarang kita punya beberapa cabang ya tuh, cabang ya. Ada yang di sekolah ya, ada yang Bapak RT-nya bilang sudah daripada anak-anak jauh-jauh boleh di tempat kami di balai RT atau balai RW ya. Jadi apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita kerjakan dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita menjadi berkat. Biarlah taman bacaan itu bukan hanya memberkati anak-anak yang kita layani, tapi juga memberkati murid-murid yang melayani. Nanti tambah lama Axel akan tambah mampu, tambah bisa, dan dengan cara Tuhan anak-anak itu bisa nurut nasihatmu, benar ya? Pertama kan gini, ada yang mungkin mau membantah, tapi kamu diberi sabaran, terus ngomong adik-adik begini, begitu ya kan, sambil menunjukkan kasih sayang Tuhan. Lama-lama masalah yang buat kepalamu pusing ya. Kamu lihat loh, kakak-kakak kalau ngajar ternyata bisa sabar. Axel juga bisa sabar. Ya? Begitu ya? Oke. Bagaimana tanggapanmu dengan penjelasannya Bu Magda? Kan tadi Miss bilang kita menolong orang-orang yang di lingkungannya yang gak baik gitu. Jadi, misalnya berkata kasar. Nah, terus murid-murid ini akan memberkati anak-anak itu kan kayak kira-kira bisa nggak sih? Karena kita mengajar, apalagi kita masih murid-murid yang muda kan, kita mengajar di lingkungan yang tidak baik. Apakah bisa terjadi kita terpengaruh juga dengan mereka? Nah, itu saya tanya sama kamu, ya toh. Kalau kita sudah mempunyai dasar hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan sudah mengubah hidup kita. Kita dipanggil menjadi terang, betul nggak? Untuk menerangi yang kegelapan. Berarti apa? Kamu menolong supaya yang gelap menjadi melihat terang, betul nggak?
Jadi kalau kamu sudah terang, kamu akan memberkati. Jadi ketika mereka ngomongnya begitu-begitu ya, yang tidak bagus, kamu beritahu adik-adik, Tuhan menciptakan mulut untuk berbicara yang baik. Belajar ya, karena berbicara jelek itu tidak menolong kok. Jadi kamu beri nasihat. Selama kamu punya prinsip dan semua murid Pelangi Kristus punya prinsip, kita tidak akan terpengaruh. Karena Tuhan yang akan menjaga kita. Kita akan jadi saksi. Mereka bisa merasa kok. Dan sekalipun kita masih muda, Tuhan memberi kita nih wibawa. Memberi otoritas. Memberi kemampuan mengajar dengan bahasa yang sederhana ya. Dari kaku, bingung, beda. Kan ini beda. Secara banyak hal beda-beda usia ya. Mungkin juga beda secara etnis, beda secara sosial dan segala macam. Tapi karena kita di dalam Tuhan Yesus sudah belajar. Setiap anak berharga di mata Tuhan. Amin, Axel. Amin. Oke. Jadi kesimpulannya kita murid-murid Pelangi Kristus itu mengajar sebagai pengalaman dan kami juga menceritakan apa yang kami dapat di sekolah ke anak-anak yang lain. Betul sekali. Oke, sekian terima kasih hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.